Mana semuanya? Mana? Mana semuanya? Faslun al-mazhabu sahihu al-mukhtar annahu la yuqra qaulun dzalika fi daka abi wa ummi. Iya kah? Itu kah? Itu. Apa nih tatar sekali. Faslun ay hadza faslun al-mazhabu sahih, bermula mazhab yang sahih, al-mukhtaru yang terpilih, annahu bahwa la yukrahu qaulul insani li ghairihi, tidak dimakruhkan ucapan seorang manusia kepada orang lain, fidaka abi wa ummi au ja'alani Allahu fidaka. Itu ini kebiasaan orang Arab, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, bahasa kita tebusannya abah dan mama ulun ya Rasulullah. Bolehlah kalimat itu. Ini bagian daripada kebiasaan tradisi orang-orang Arab selalu mengucap fidaka abi wa ummi atau ja'alani Allahu fidaka. Kalimat itu tuh boleh lah. Ujar ulama mazhab yang sahih boleh. Waqad tazaharat ala zawaji zalika al-ahadisul masyhurah. Sungguh zahir atas kebolehan yang demikian itu beberapa hadis yang masyhur fi sahihaini, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini kada kebiasaan kita lah, kita terus akan aja paling kita membaca kitab aja. Ini dalam dunia ilmiah aja teh. Begitu kita membaca hadis banyak fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, fidaka abi. Nah, itu boleh aja. Hadisnya banyak. Wa sawa'un kanal abawani muslimaini au kafiraini. Sawa'un kanal abawani, sama ada kedua ibu bapaknya muslimaini, dua orang muslim, au kafiraini, atau kedua-duanya kafir. Namun waqarra dzalika ba'dul ulama'i, memakruhkan yang demikian oleh sebahagian ulama, idza kana muslimaini, apabila kedua ibu bapaknya dua orang nang Islam, jangan diulah tebusan. Ujar sebagian ulama, tapi sekali lagi mazhab yang sahih boleh. Qala Nuhas wa qarraha Malik ibnu Anas, berkata Nuhas, ujar Imam Nuhas, Imam Malik memakruhkan ucapan itu. Ja'alani Allahu fidaka, Allah jadikan diriku ini sebagai tebusan engkau. Wa ajazahu ba'dhum, namun sebahagian ulama masih membolehkan. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Imam Qadhi Iyad, zahara jumhurul ulama, berpendapat mayoritas ulama ila jawazi zalika, boleh yang demikian itu. Sawa'un kana al-mufadda bihi musliman au kafiran, sama ada yang ditebuskan dengannya itu orang Islam atau orang kafir. Qultu, mengata aku, ujar Imam Malik, wa qad ja'a minal ahaditsus sahihati, sungguh ada datang hadis yang sahih fi jawazi zalika, pada menyatakan bolehnya ucapan itu, malayasa, hadis yang tidak terbatas. Waqad nabahtu ala jumalin minha, sungguh aku beritahu ala jumalin, atas beberapa jumlah, minha, daripada hadis itu, fi syarhi sahih Muslim, di dalam kitab syarah sahih Muslim. Paslun ay hadza paslun, ini satu pasal. Wa mimma yuzamu minal alfazi, setengah lapas yang dicela di antara barang dicela ucapan. Maksudnya
ucapan-ucapan yang tercela ini kada bagus, di antaranya al-mira'atu, mirah, bagayaan. Orang mirah itu bagayaan itu sebenarnya kada bagus, walaupun lapasnya bagayaan. Mulir tembuk baiklah ya Allah, oh dijuluk nih begaya aja, tapi itu lapasnya ada baik, itu begayaan itu ada baik, itu ucapan itu wal jidalu bedebet bahulan mau bawa karasan ini bukan dosa bawa karasan dosa ada baik, wal khusumatu bermusuhan kada baik, hindari bagaya beriman, hindari bahulan, hindari berdebat. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, ujar Imam Ghazali, al-mira'u, mirah itu ialah ta'nuka fil kalam bil ghair, menusuk engkau ucapan orang lain, menusuk engkau dalam ucapan orang lain, li'idhari khilalin bihi, untuk menjahilkan kecederaan ucapannya, liwairi gardin, tanpa tujuan siwa tahkiri kaili, selain mahina orang berucap itu mirah. Mirah ini mahwali pandurang. Contoh, Yaraman begini, aku juga ngebahas tadi orang ini, aku duduk itu lah, matanya kisahnya gini-gini, itu mirah, jangan mahwali pandir orang, inya mahwali ini supaya nang memandir ini supan. Kenapa kalau mandir itu salah, nang bujur gini. Itu tuh merah, iya nih kita bergayaan aja. Kok dijur aku bergaya bener aja, tapi tetap baik kawan supan. Ya Allah, makanya baju orang bahari dikai jangan mahwali muntong kawan. Pahamlah, yang dihuwalin siapa yang dihuwal, muntong kawan dihuwal. Bakal ahlian jangan mahwali muntong kawan. Itu peribahasa aja guys. Peribahasa bila kawan itu pandir, nah jangan dicari celah kelemahan pandir kawan itu jangan dicari. Lam kita masuk di celah-celah kelemahan pandir kawan, kita nampakkan lawan orang lain, inya kada ada tujuan lain supaya ini supan ini kada baik. Al-mirah haramun, itu kayak itu ujungnya nang kayak ini hukumnya haram kan? Karena apa? Karena menyakiti, mengecewakan hati orang. Iya, bahasa peribahasa kita di kampung itu, jangan mahwali muntung orang. Kenapa? Bakalah hianan. Kalau bahasa agama al-mirahu haramun, mirah itu hukumnya haram, mahwali muntung orang itu hukumnya haram. Lah, itu wa izharu maziyatika, dan menampakkan, wa izharu menampakkan kelebihanmu atasnya. Misalnya yang bendar pasalah Tuhannya jer si Rahmat menang itu menjelaskan ninang iya kayak ini jer Rahmat supannya, jangan tumirah. Orang tuan guru bener ceramah baik aja, cuma ada nang pingkal datang cekung mahwali, kada kayak itu guru aja, ninang iya kayak ini jer umusukannya tuan guru. Aku jer aku siapa aja ada lagi ke situ jer, iya kan? Ada orang, ada caranya. Jangan mahwali mintung orang. Laki-laki beli kayak mahwal untung bini itu sarik bini, apalagi kita lawan orang. Kamu tuh mahwal untung wetannya teh dengar ngijir dar mahwal ngijir, yang ada.
Jangan mahwali, mirah bahasa Arabnya, bahasa kitabnya mirah. Jangan ngaran anak mirah. Nah iya itu mirah. Mujur bakal aku ngaran mirah aja. Bila mirah ya yucuk jer lawan duwian lantaran orang untung orang aja diual. Nah iya yucuk lawan ngaran mirah. Qala Imam Ghazali wa amal jidal, adapun jidal ini ya dalam Quran mujadalah pak ibaratun. Nah kayak pegarang definisinya jidal yang kada boleh juga, yaitu ibarat an amrin perkara yata'allaqu bi izharil mazahibi wa takririha, yang berkaitan dengan menampakkan mazhab-mazhab fikih dan penguraiannya. Qala wa amma itu naik bahwa hukum pendapat imam ini halal, kada hukum haram, kada halal. Ini dalilnya nah. Oh iya tata kurang ini dalilnya. Oh itu jidal itu dihindari mengalah-alah aja. Kita ini PKI kadang ngalih-ngalihkan bila inya belajar fikih itu dunianya kayak itu, pahamlah. Bila kita ini belajar fikih memang dunianya berbeda pendapat, maka kita harus berlapang dada menerima perbedaan. Ini sama gini nih hari raya kurban deh. Aku jalan lagi nambah kurban aja ayam aja. Oh boleh kurban ayam. Ini dalilnya nah. Kada boleh ya. Ini zaman sahabat bahwa ada usaha jadi duit. Itu jidal ngarannya hindari. Selama ada orang punya dalil silakan dia berpendapat itu. Makanya kita sebenarnya lawan mahabi kada dapat ada hendak jidal, cuma karena inya menjidal kita harus menampakkan ini lah. Kayak lagi lah dunia fikih itu, bila kita nih dunia fikih itu dunia perbedaan pendapat. Ketika kita berbeda pendapat harus menerima dengan lapang dada dengan perbedaan itu. Kada usah memaksakan diri orang lain harus sependapat dengan kita atau kada usah. Itulah demokrasi, itu ngarannya rahmatnya demokrasi dalam fikih. Demokrasi itu menghargai perbedaan pilihan. Bini memilih ini, laki bini ini, tapi saling menghargai. Itulah demokrasi. Kada perlu bawalan. Ikam mikir memilih nomor ini, kada hendak mempati laki kejar, maka laki di surga aja. Urusan pemilihan ini apa dikaitkan? Hanya berbeda pendapat. Saya ikut nomor 1, saya ikut nomor 2. Ikan bila kada nomor 1, berpisahan ada dia. Kemana mandang otak. Kita lah bahwa berbeda. Demokrasi itu ingatakan, nah demokrasi itu orang silakan berbeda pendapat tapi saling menghargai perbedaan itu tanpa bawalan. Dalam bahasa kaidah fikih ingatakan, nah ini kaidah fikihnya benar, ittifaqun bila ittifaq. Kita ini bersepakat rukun sekalipun berbeda kada bersepakat. Lah ikam ke ini, ikam nomor 1 kah? Aku nomor 2. Yuha. Sepakat dia, ya sudah. Jadi duit kan jual. Ada lagi yang mati-matian mendukung nomor 1. Aku ada tahu nomor 1 sama. Benar ini lah. Diberinya lah diberinya. Seorang makara seorang dulu. Bahkan mengerti demokrasi. Makanya dekai ini naikam kaidahnya bila orang telah ketujuh mahwali nang mendembak itu cirinya orang itu kada luas ilmunya, dadanya otomatis kada lapang. Bila orang tu ciri ilmunya luas, ada tapi nang bahualan si anu gure ibirhin ada pendapatnya nang boleh akan ada apa.
Kada perlu. Lah sekali lagi, bila dunianya fikih hukum itu sudah alamnya berbeda pendapat, maka tinggal hati kita menerima lapang dengan perbedaan pendapat itu. Itulah demokrasi yang diajarkan dalam agama. Nah, nang kita ini benenang biasanya tuh satu kan. Bila orang tuh berbeda tapi satu itu hanya sebutingnya dalam cinta. Orang dalam cinta ini kada ada bedanya. Cinta tuh itu kan sudah nang berbeda gitu karena cinta itu menyatukan nang berbeda. Paham lah? Cinta itu bukan menyatukan yang sama, tidak. Cinta itu menyatukan yang berbeda. Berbeda apa? Berbeda jenis. Laki-laki bini-bini cinta satu akan oleh cinta. Berbeda apa? Berbeda pikiran bersatu. Karena siapa yang menyatukan? Cinta. Cinta itu menyatukan. Lamun cinta memisah itu bukan cinta ngarannya. Orang berkawin karena cinta lalu memisah, kadi cinta ngarannya. Cinta itu menyatukan dua yang berbeda. Kita nih berbeda keyakinan lawan orang Kristen, tapi ketika bicara cinta dengan manusia kita sama aja karena menolongi orang beda. Kalau masalah aduh saya jidal gila ini jidal ini hukum fikih hindari. Nah, amal khusumah adapun bermusuhan ini kada bagus selalu fala yazun fi kalami liyastawfiya bihi maqsudahu min malin aw ghairi. Lajas ini yang memaksa ucapan agar sempurna dengannya tujuannya dapat harta atau yang lain. Itu pemusuhan bukan? Pokoknya memaksa pendapatnya demi untuk mendapatkan harta dan yang lain-lainnya walaupun tahu lawan orang. Ini khusumah. Kalau politik begini, ini namanya politik permusuhan. Khusumah itu permusuhan. Kalau seseorang dengan calon sebagai bupati dengan ucapannya apapun agar dia tercapai tujuannya, nang behulan kah bapakah, itu bukan demokrasi benar, tapi politik menghasilkan permusuhan. Gak ada. Nah, ini khusumah ngarannya. Inilah yang terjadi dalam dunia politik, nangarannya itu kayak khusumah sia-sia, dendam permusuhan politik. Padahal itu kada benar dalam dunia demokrasi. Dunia demokrasi itu nangaran berbeda tetap rukun. Kalah tetap rukun, manang lawan kalah kada balas dendamnya. Ini napa balas dendam? Aku aja bila manang kaunya ku bobat habis dipanggil. Itu khusumah ngarannya. Permusuhan ngarannya. Politik itu bukan menghasilkan permusuhan. Nah, watarakan yakunu ibtidaan, terkadang permusuhan ini awalnya watarakan yakunu itiradan, kadang-kadang pertentangan. Jadi wal mira la yakunu ila itiradan. Mira itu tidak terjadi kecuali kada pertentangan. Iyalah, mahwal itu kan karena bertentangan. Itu hadza kalamul Ghazali. Inilah kalamnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Nawawi merinciakan, mengurayakan secara rinci. Tadi kan Imam Ghazali toh. Nah, sekarang Imam Nawawi nang kayak apa menurut Sidin, jidal itu kayak apa, khusumah itu bagaimana dalam pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa'lam annal jidala qad yakunu bihaqqin wa qad yakunu bi batilin.
Nah ini asik udah. Ketahui ilmu berdebat itu kadang-kadang masalah kebenaran, tapi kadang-kadang batil juga. Nah ini menarik nih kalau dibahas. Enggak situ aja dulu nah. Ini rame ini kalau dibahas. Ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Enggak situ aja dulu.